Hingga 2024 ini banyak sekali orang-orang yang terjebak di aplikasi pinjaman online. Meskipun ini adalah aplikasi pinjaman online yang resmi, berizin dan diawasi oleh OJK. Ya tentu ketika kita gagal bayar, telat bayar ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh para debitur yang meminjam yang gagal bayar. Nah tentunya di sini banyak sekali orang-orang yang gagal bayar ini, yang telat bayar ini takut didatangi oleh DC lapangan yang diturunkan yang dimiliki oleh para aplikasi pinjaman online yang resmi tersebut. Ya, tentunya meskipun begitu, di sini juga kita harus tahu dulu ya seperti apa kedatangan DC tersebut sebelum mendatangi ke rumah setiap orang yang gagal bayar. Dan tentunya ketika kita telat bayar, gagal bayar, maka denda dan bunga setiap harinya juga itu akan semakin tinggi sehingga jumlah tagihan kita yang selama ini dihitung per harinya itu akan semakin tinggi pula ya. Nah, meskipun begitu tentunya semakin tinggi dan semakin besar bunga dan denda ketika kita telat dan gagal bayar, tapi ada batasan juga yang perlu kita ketahui bahwa setiap aplikasi pinjaman online ini meskipun denda dan bunganya ini terus nanjak, terus melambung tinggi setiap harinya, tapi mereka juga ada batasannya sampai stuck di mana ketika kita gagal bayar, denda dan bunganya itu tidak akan terus lagi menanjak. Ya, ada beberapa peraturan memang dari aplikasi pinjaman online resmi sendiri yang di mana aturannya tersebut itu bunga dan denda ketika si debitur yang gagal bayar ataupun telat bayar itu tidak akan melebihi dari 2 kali lipat jumlah pinjaman orang yang sudah meminjam. Misalnya kita pinjam uang di aplikasi pinjaman online 10 juta. Terus kita telat bayar, gagal bayar yang seharusnya misalnya itu pinjamannya tersebut beserta denda dan bunga nyampe 20 juta. Nah, tidak akan nyampe melebihi 2 kali lipat dari jumlah pinjaman yang kita pinjam. Jadi meskipun bunga dan dendanya semakin tinggi, itu tidak akan melebihi 2 kali lipat dari jumlah pinjaman. Nah, maka dari situlah meskipun begitu, ya tentunya bunga dan denda ini semakin tinggi tentunya akan lebih menyulitkan kita membayar sisa pinjamannya nanti. Apalagi sisa pinjaman yang kecil aja itu sulit untuk dibayar, apalagi sudah semakin melambung tinggi. Ya tentunya setiap aplikasi pinjaman online resmi, salah satunya adalah Rupiah Cepat sendiri memiliki DC lapangan yang mana DC lapangan tersebut juga tentunya itu terbatas. Kalau kita lihat di Google Play Store sendiri, aplikasi pinjaman online resmi Rupiah Cepat ini sudah didownload sekitar kurang lebih 10 juta orang. Alhasil pastinya banyak juga ribuan orang ya yang telat bayar dan juga gagal bayar. Sehingga ketika ada orang yang meminjam dekat-dekat daerah kota terdekat, ya kota-kota besar, ada yang ditagih kecil pun, ada juga justru yang lebih besar pinjamannya, tunggakannya justru tidak didatangi DC lapangan. Karena itu tergantung waktu DC-nya lagi sibuk ya, karena menangani debitur yang lain, peminjam galbay yang lain, dan juga tentunya mereka jumlahnya ini terbatas. Sehingga itulah kenapa mereka ini sebagian mendatangi orang yang galbay, sebagian lagi tidak didatangi. Tentunya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online Rupiah Cepat, yang pasti kalau misalnya dalam hukum pidana itu tidak akan kena, karena ada undang-undangnya bahwa orang yang melakukan pinjaman online di pinjaman resmi itu tidak akan bisa dipidana meskipun telat bayar ataupun gagal bayar sekalipun, dan itu bisa dicari ada undang-undangnya. Tetapi meskipun begitu, ada hukum lain kayak hukum perdata, misalnya dislik OJK jelek ya, pokoknya skor kreditnya jelek. Alhasil nanti di suatu saat di masa depan nanti ketika kita melakukan pinjaman lagi itu akan sulit. Kita mau kredit barang apapun itu nanti akan sulit karena ya data-data kita di masa lalu gagal bayar pinjaman itu akan menjadi catatan buruk di kemudian hari. Nah, maka dari itulah ketika kita melakukan pinjaman online di pinjaman resmi yang aman sekalipun, itu kita harus tahu dulu ya, harus persiapkan dulu. Sudah memiliki pemasukan setiap bulannya kah? Sudah bakal benar-benar terbayarkah? Itu harus juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya tidak ada pemasukan yang tetap, maka perlu dihindari yang namanya aplikasi pinjaman online seperti itu sekalipun yang resmi. Namun intinya setiap DC lapangan ini berbeda-beda dan terbatas. Yang pastinya yang paling cepat adalah yang didatangi, yang galbay adalah di kota-kota besar seperti Jakarta. Begitupun yang ada di luar Jakarta. Biasanya kalau yang ada di kota besar seperti Jakarta, didatangi setelah galbay adalah 1 bulan. Kalau yang di luar Jakarta itu sekitar 4 bulan. Ya, maka dari itulah persiapkan kalau misalnya kita memiliki
pinjaman yang menunggak gitu ya, itu harus benar-benar disisipkan punya penghasilan sekalipun kita sedikit-sedikit. Ketika didatangi DC itu bisa dibicarakan baik-baik. Biasanya ketika DC datang ke rumah kita, itu mereka akan memberikan ya, kalau kita minta memberikan keringanan bunga dan juga denda. Alhasil meskipun kita telat bayar, gagal bayar, sudah banyak denda dan bunganya ya semakin tinggi, maka nantinya akan diberi keringanan. Ya kira-kira seperti itulah ya. Aplikasi pinjol yang resmi ataupun yang tidak resmi tentunya itu tidak aman kalau yang namanya kita galbay.